Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rahul dengan NIM 1903100074. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah geometri transformasi sebagai nilai dari ujian tengah semester. Baik, terkait dengan tugas yang telah diberikan di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan 3 teorema yang mana teorema ini diambil dari materi-materi yang telah diberikan selama 7 pertemuan untuk mata kuliah geometri transformasi. Untuk materi yang pertama yang akan saya paparkan di sini adalah terkait dengan hasil kali transformasi. Dalam materi hasil kali transformasi ada sebuah definisi yang mana nanti definisi hasil kali transformasi ini akan sering digunakan dalam pembuktian terkait dengan sifat-sifat dari hasil kali transformasi, yang mana nanti dalam hasil kali transformasi ini sendiri akan ada 4 sifat di sana, yaitu langsung saja ke sifat hasil kali transformasi sebagaimana yang saya katakan tadi ada 4, yaitu ada sifat tertutup, sifat asosiatif, kemudian transformasi itu memiliki adanya identitas pada transformasi, kemudian adanya inverse pada transformasi. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai sifat tertutup dan adanya identitas pada transformasi. Langsung ke slide berikutnya, itu mengenai sifat tertutup. Terkait dengan teorema ketertutupan transformasi, jadi ada dari sifat tertutup ini ada sebuah teorema yang mengatakan bahwa jika seandainya kita punya 2 transformasi, yaitu transformasi F dan transformasi G, di mana untuk transformasi F itu sendiri dia adalah transformasi yang memetakan dari V ke V atau dari bidang V ke bidang V. Kemudian untuk G juga sendiri dia adalah transformasi memetakan dari V ke V, yang mana masing-masing suatu transformasi, jadi masing-masing untuk F dan G ini adalah masing-masing adalah keduanya ini adalah suatu transformasi, maka ternyata hasil kali dari kedua transformasi tadi yang kemudian kita notasikan dengan H, yaitu dimana H itu adalah G.F, juga adalah sebuah transformasi yang memetakan dari V ke V juga. Jadi saya ulangi, kalau kita punya 2 transformasi, kemudian transformasi itu kita komposisikan atau kita kalikan, maka hasil kali 2 transformasi tadi juga ternyata adalah transformasi. Ini berdasarkan teorema. Nah, tentu saja berbicara teorema tentunya ada pembuktian yang perlu kita berikan untuk membenarkan suatu teorema yang kita punya. Langsung saja kita berpindah ke
slide berikutnya. Nah, di sini ada bukti dari sifat tertutup untuk satu transformasi. Buktinya sendiri yaitu akan dibuktikan bahwa H yang kemudian tadi adalah notasi dari hasil kali dua transformasi itu adalah suatu transformasi. Nah, untuk ini harus dibuktikan dua hal, yaitu H surjektif dan H injektif. Jadi kita review kembali, kalau kita mau review kembali berdasarkan materi-materi sebelumnya, bahwasanya transformasi itu adalah suatu fungsi yang bijektif. Jadi kalau kita seandainya membuktikan bahwa suatu relasi itu adalah suatu transformasi, maka tentu saja kita membuktikan dua hal, bahwa dia subjektif dan injektif. Maka dari itu, kalau seandainya kita membuktikan bahwa H itu adalah suatu transformasi, maka kita harus buktikan dulu bahwa H itu subjektif dan H injektif. Yang pertama akan dibuktikan bahwa H surjektif. Nah, karena F transformasi, maka tentu saja daerah nilai F adalah seluruh bidang F, bidang V. Jadi F tadi di awal dikatakan bahwa F itu adalah suatu transformasi, maka tentu saja kalau F itu adalah suatu transformasi, maka berarti daerah nilai atau daerah hasil transformasi itu seluruh bidang V, dan daerah asal G juga adalah seluruh V. Kenapa? Karena G juga adalah transformasi. Jadi karena F itu adalah transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V, dan daerah asal untuk G juga adalah seluruh V, karena F dan G itu adalah transformasi juga. Kemudian tentu kalau kita berbicara surjektif, maka definisi dari subjektif itu sendiri adalah manakala untuk setiap peta mempunyai prapeta. Jadi satu transformasi itu dikatakan subjektif kan kalau seandainya untuk setiap peta itu mempunyai prapeta. Maka untuk itu kita ambil Y. Y ini adalah sembarang unsur di V. Apakah ada X? Sehingga ketika X ini kita transformasikan menggunakan transformasi A, maka hasilnya nanti si transformasinya adalah Y. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita punya peta atau hasil dari suatu transformasi, maka apakah setiap peta yang kita punya itu mempunyai prapeta? Inilah yang ingin dikatakan dari kalimat tadi. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa memang untuk setiap prapeta yang kita punya itu punya peta. Notasinya dinotasikan dengan Y sama dengan AX. Nah, karena Y itu adalah transformasi, maka untuk setiap Y di V terdapat Z yang juga merupakan elemen V, sedemikian sehingga Y sama dengan GZ. Jadi karena G itu transformasi, maka kalau kita maka untuk setiap Y di V selalu akan terdapat Z di V juga, sedemikian sehingga kalau seandainya Z tadi kita transformasikan menggunakan transformasi G, maka hasil transformasinya adalah Y. Selanjutnya, karena F juga adalah suatu transformasi, maka pada Z terdapat X di V, X elemen atau X elemen V, sedemikian sehingga kalau X ini kita transformasikan menggunakan transformasi F, maka hasil transformasinya adalah
Z. Nah, selanjutnya dari hasil yang sudah kita peroleh ini, kita punya sekarang dari Y sama dengan GZ. Maka kalau seandainya Z yang kita punya ini kita substitusi dengan persamaan ini dari Z sama dengan fx, maka kita punya sekarang Y sama dengan GFX. Fx ini tentu saja tadi kita peroleh dengan mensubstitusikan Z sama dengan fx, atau kita bisa tulis Y sama dengan G dot fx. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini notasi yang kita peroleh Y sama dengan G dot fx ini tentu saja kita peroleh dari definisi awal yang diberikan, yang saya tunjukkan pada awal slide tadi. Jadi sebagai kesimpulan, Y itu sama dengan HX, artinya bahwa H surjektif. Nah, untuk membuktikan suatu transformasi, tentu saja tidak cukup sampai di sini, tetapi kita butuh juga bukti bahwa H injektif. Jadi selanjutnya langkah yang kedua akan dibuktikan bahwa H juga injektif. Artinya jika P itu tidak sama dengan Q, maka HP juga mestinya tidak sama dengan HQ. Artinya kalau kita punya dua elemen di V, kemudian kita transformasikan dengan menggunakan transformasi H, kedua elemen tadi kita transformasikan dengan transformasi H, maka harusnya hasil transformasi kedua unsur di V tadi harusnya berbeda. Nah, inilah yang kemudian akan kita buktikan. Untuk pembuktiannya sendiri, kita memulai dengan mengambil P dan Q elemen V, dan P tentunya tidak sama dengan Q. Karena F injektif, maka tentu saja FP tidak sama dengan FQ. Jadi tadi di awal dikatakan bahwa F-nya injektif, maka karena F-nya injektif, tentu saja berdasarkan definisi dari injektif sendiri, kalau kita bawa ke fungsi, bahwa kalau kita punya dua unsur kemudian kita petakan, maka hasil petanya juga harusnya berbeda. Nah, seperti halnya di transformasi ini, kalau seandainya kita punya dua unsur di V, di bidang V, kalau seandainya kemudian dua unsur tadi kita transformasikan menggunakan transformasi F, kita tahu bahwa F-nya injektif, maka tentu saja hasil transformasinya harusnya berbeda. Dia lanjut, jelas GFP juga pastinya tidak sama dengan GFQ karena G juga injektif. Ini jelas bahwa kalau G-nya juga injektif, maka kalau seandainya kita mau transformasikan FP dan FQ menggunakan transformasi G, maka hasil transformasinya harusnya tidak sama atau berbeda. Kemudian diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP tidak sama dengan GFQ. Kalau kita lihat GFP ini sendiri tadi, kalau kita notasikan dengan H, di awal kita notasikan dengan H, maka kita peroleh GFP ini sama dengan HP. Kemudian
GFQ ini berarti sama dengan HQ. Maka jika P, kita telah menunjukkan bahwa jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ. Dengan ini kita bisa simpulkan bahwa H injektif. Nah, karena tadi kita sudah tunjukkan bahwa hanya subjektif, dan sekarang juga kita sudah tunjukkan bahwa hanya injektif, maka sekarang kita bisa simpulkan bahwa H itu adalah suatu transformasi, dalam artian bahwa jadi H sama dengan G.F itu adalah suatu transformasi. Ya, lanjut. Yang kedua yang akan saya buktikan di sini adalah terkait dengan sifat hasil kali transformasi yang ketiga, yaitu mengatakan bahwa transformasi itu memiliki identitas. Definisi dari transformasi identitas itu sendiri adalah suatu transformasi, transformasinya dinotasikan dengan epsilon, disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P di V berlaku epsilon P sama dengan P. Artinya bahwa kalau seandainya kita punya sembarang titik di V, kemudian kita mau transformasikan, maka hasil transformasinya ternyata adalah P itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian dinamakan dengan transformasi identitas. Nah, di sini juga ada suatu teorema yang mengatakan bahwa jika T itu suatu transformasi dan epsilon suatu transformasi identitas, berlaku bahwa T dot epsilon sama dengan epsilon dot T sama dengan T. Jadi teorema ini mengatakan bahwa kalau seandainya suatu transformasi itu kita komposisikan atau kita kalikan dengan satu transformasi identitas, hasilnya akan sama dengan transformasi identitas itu kita kalikan atau kita komposisikan dengan suatu transformasi, sembarang transformasi, maka hasilnya itu sama saja, akan menghasilkan transformasi itu sendiri. Nah, lanjut ke pembuktian dari teorema transformasi identitas ini. Buktinya yaitu kita mulai dengan mengambil sembarang titik P di V. Nah, karena yang pertama yang akan kita buktikan adalah untuk sembarang transformasi kita komposisikan dengan satu transformasi identitas. Maka tentu hasilnya berdasarkan definisi dari hasil kali transformasi, yaitu lihat definisinya yang ini. Jadi kalau kita mau melihat berdasarkan definisi transformasi bahwa kalau dua buah transformasi kita komposisikan, maka tentu nanti notasinya akan seperti ini, 2T epsilon P. Nah, berdasarkan definisi dari transformasi identitas tadi, bahwa kalau suatu titik itu kita transformasikan menggunakan transformasi identitas, maka hasilnya itu akan adalah titik P itu sendiri. Maka sekarang kita punya hasilnya, kalau seandainya dua buah transform, hasilnya adalah TP. Jadi komposisi dari suatu transformasi dengan transformasi identitas terhadap titik P, hasilnya adalah suatu transformasi, sembarang transformasi
terhadap 1 titik P atau TP. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa suatu transformasi identitas dikomposisikan dengan transformasi T terhadap titik P, hasilnya juga adalah TP. Nah, karena berdasarkan definisi dari statistika transformasi, kita punya bahwa dari sini kita punya bentuk seperti ini. Ini kesalahan. Jadi ulangi. Jadi yang kedua tadi, kalau seandainya suatu transformasi identitas kita komposisikan dengan suatu transformasi, karena transformasi itu T, maka hasilnya adalah berdasarkan definisi hasil transformasi akan berbentuk seperti ini. Maka hasilnya juga ternyata adalah TP. Maka suatu transformasi ketika kita komposisikan atau kita kalikan dengan transformasi identitas, itu hasilnya sama dengan satu transformasi identitas kita komposisikan atau kita kalikan dengan transformasi T, yaitu menghasilkan TP. Untuk setiap P tentu saja anggota dari V. Jadi kesimpulan terakhir yang bisa kita ambil adalah satu transformasi T dikomposisikan dengan satu transformasi identitas, hasilnya sama dengan satu transformasi identitas dikomposisikan dengan transformasi T, yaitu hasilnya sama dengan P. Nah, jadi teorema tadi terbukti. Kemudian kita lanjut ke teorema selanjutnya. Nah, teorema ini diambil dari materi translasi. Jadi dalam materi translasi sebelumnya ada beberapa teorema, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7.5, di mana teorema 7.5 itu sendiri mengatakan bahwa translasi atau besaran itu merupakan isometri. Nah, inilah yang akan teorema ini yang akan saya buktikan. Buktinya yaitu jadi misalkan SAB suatu translasi dengan vektor geser AB memetakan P ke P aksen dan titik Q ke Q aksen, maka berarti P aksen sama dengan Q aksen sama dengan AB. Ini diperoleh dari mana? Ini tentu saja diperoleh dari definisi dari translasi. Nah, definisinya seperti ini. Suatu pemetaan S disebut translasi apabila terdapat suatu garis berarah atau vektor AB sedemikian sehingga untuk titik P dalam bidang V berlaku SP sama dengan P aksen dengan P aksen sama dengan vektor geser atau luas garis yang kita punya tadi, yaitu AB. Nah, ini tadi tentu diperoleh dari definisi yang tadi. Maka akan dibuktikan bahwa P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, ini akan kita buktikan bahwa ternyata berdasarkan gambar di sini P aksen Q aksen yang ini sama dengan ini.
Nah, yang pertama, bila, jadi yang pertama kita misalkan kita ambil perumpamaan bahwa bila P aksen ini tidak segaris, maka berdasarkan teorema 7.2, ya 7.2 yang ini teoremanya, misalkan 3 titik A, B, C tidak segaris, maka SAB sama SCD jika dan hanya jika A, B, C, D berupa jejar genjang. Jadi berdasarkan teorema 7.2, maka titik Q aksen, P aksen, dan P adalah jajar genjang karena keempat titik tadi tidak segaris, maka haruslah Q aksen, P aksen, dan P itu adalah berupa jajar genjang. Berarti bahwa dapat dilihat ini gambar yang pertama, kalau seandainya P aksen, Q dan Q aksen tidak segaris, maka bentuk daripada gambarnya ini akan berbentuk sebuah jajar genjang. Dalam hal ini berarti PQ yang ini sama dengan P aksen, Q aksen sama dengan yang ini. Kenapa? Karena dari isometri sendiri. Nah, isometri kalau definisi dari isometri itu kan mempertahankan mempertahankan jarak dari satu transformasi terhadap dua titik. Maka berdasarkan dari definisi isometri sendiri, maka berarti terbukti bahwa kalau seandainya kita punya dua titik, yaitu PQ, itu akan sama dengan hasil daripada transformasi ke dua titik itu, yaitu PQ sama dengan P aksen, Q aksen. Jadi sebagai kesimpulan kita peroleh bahwa P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Kemudian pembuktian yang kedua, kita permisalkan bahwa bila P aksen Q itu segaris, karena P aksen Q itu segaris, maka Q aksen akan terletak pada garis yang sama, dimana P aksen, Q aksen itu, jadi P aksen, Q aksen yang ini pada gambar ini sama dengan P Q aksen dikurang dengan P aksen. Jadi jarak dari, kita bisa mengatakan bahwa jarak dari P aksen ke Q aksen itu sama dengan jarak dari P ke Q aksen dikurang dengan jarak dari P aksen. Hasil ini akan sama dengan jadi P aksen, Q aksen itu sama dengan, karena P aksen itu sama dengan PQ ditambah dengan Q aksen. Karena PQ aksen itu sama dengan PQ ditambah dengan Q aksen, maka sekarang kita punya P aksen, Q aksen itu sama dengan PQ tambah Q aksen dikurang dengan PP aksen. Nah, selanjutnya untuk PP aksen sendiri ini ternyata sama dengan Q aksen. Maka sekarang kita punya P aksen, Q aksen itu sama dengan PQ tambah Q aksen dikurang dengan Q aksen. Maka hasil terakhir yang kita punya adalah P aksen, Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, dari dua hasil yang kita peroleh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata besaran itu merupakan isometri, karena tadi kita sudah buktikan bahwa P aksen, Q aksen itu ternyata sama dengan
Peki dalam artian bahwa geseran itu merupakan isometri. Baik, demikian video yang saya buat terkait dengan pembuatan penjelasan untuk 3 teorema dari untuk materi geometri transformasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.